Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Nogososro dan Sabu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati, salam bahagia dan sejahtera untuk Anda sekeluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Aryo Saloko telah mengalami perubahan setelah tubuhnya dipijat dan diurut oleh tokoh yang berjubah abu-abu. Maisa Jenar pun keheranan atas perubahan yang terjadi pada Aryo Saloko. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Bersamaan dengan itu, makin kuatlah dugaan yang telah tumbuh di dalam dadanya, bahwa orang itu pun sama sekali tidak bermaksud jahat atas perbuatannya mengambil kedua keris Yai Nogososro dan Yai Sabu Inten dari Banyu Biru. Meskipun akibat hilangnya kedua keris itu sangat dahsyat atas tanah perdikan di lereng Bukit Telomoyo itu. Untuk beberapa saat Maisa Jenar berdiam diri, namun tak habis-habisnya ia mengagumi tubuh muridnya yang sedang menginjak dewasa itu. Selama ini meskipun hampir setiap saat siang dan malam ia tidak pernah terpisah darinya, tapi seolah-olah baru sekarang ia melihat alangkah gagahnya anak ini. Anak Ki Ageng Gajah Soro yang dalam usianya yang masih sangat muda telah dapat mencerminkan kebesaran jiwa yang diwarisi dari orang tuanya serta pendidikan yang diberikannya. Aryo yang merasa selalu dipandangi oleh gurunya menjadi tertunduk. Namun ia merasa bahwa gurunya sama sekali tidak menyesal atas kejadian yang baru saja dialami. Karena itu, ia pun tidak perlu mencemaskan, bahkan perasaan yang segar yang memancar di dalam tubuhnya telah menumbuhkan suatu harapan dalam dirinya, harapan atas masa depan yang lebih baik. Yang tersangkut di dalam otak Aryo Saloko kemudian adalah pertanyaan-pertanyaan tentang orang yang berjubah itu. Orang yang dengan serta-merta menangkapnya dan menjadikannya tertidur di dalam semak-semak. Karena itu kemudian ia bertanya kepada gurunya, "Paman, apakah Paman mengenal orang yang berjubah itu?" Maisa Jenar menggeleng, "Tidak," jawabnya. "Tetapi aku pernah melihatnya beberapa tahun yang lalu di Banyu Biru." "Di Banyu Biru?" Aryo bertambah heran. "Ya," jawab Maisa Jenar. Kemudian kembali mereka berdiam diri. Dingin malam semakin tajam menusuk sampai ke tulang sumsum. "Tidurlah Aryo," desis Maisa Jenar kemudian sambil membaringkan dirinya, dan sejenak kemudian mereka berdua telah lelap ditelan oleh sunyinya malam. Aryo Saloko tertidur dengan sebuah senyum yang tersungging di bibirnya. Ia tidak merasa lagi punggungnya menjadi gatal-gatal oleh serangga yang menggigitnya. Serangga yang terbawa oleh tanah lembab ketika ia terbaring di semak-semak halaman belakang. Sedang Maisa Jenar pun kemudian tertidur karena kelelahan. Padukuan gedangan kini benar-benar telah terbenam dalam suasana yang hening. Beberapa orang peronda yang berjalan hilir mudik di sudut-sudut desa kadang-kadang harus berdesis menahan angin malam yang mengalir lembut, membawa udara pegunungan yang dingin. Ketika di timur nampak fajar mulai membayangkan cahaya kemerahan, datanglah beberapa orang yang dikirim untuk menyelidiki keadaan pasukan lawan. Dari mereka pimpinan ronda mendapat laporan bahwa pasukan dari Pamingit dan Gunung Tidar sudah tidak lagi berada di perkemahan mereka. Agaknya mereka telah merasa
bahwa meskipun mereka meneruskan pertempuran, namun mereka pasti tidak akan berhasil. Karena itu lebih baik mereka menarik diri. Karena laporan itulah pasukan gedangan tidak perlu lagi mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan yang akan datang, meskipun tidak terdengar tanda-tanda bahaya. Namun Maesojenar dan Aryo Saroko bangun pada saatnya. Pada saat terang-terang tanah, ketika mereka keluar dari ruang tidur, mereka melihat beberapa orang telah berada di halaman depan. Tetapi demikian Maesojenar melihat sikap mereka. Segera Maesojenar mengetahui bahwa tidak ada lagi bahaya yang mengancam padukuhan itu, setidak-tidaknya untuk waktu-waktu yang cukup untuk menyembuhkan luka-luka yang diderita oleh laskar gedangan dalam pertempuran kemarin. Meskipun demikian, Maesojenar memerintahkan juga laskar gedangan bersiap untuk melakukan pembersihan daerah yang kemarin dipergunakan sebagai ajang pertempuran. Demikianlah sehari itu yang dilakukan oleh orang-orang gedangan adalah bekerja keras mengubur mayat-mayat yang berserak-serakan, baik dari kawan sendiri maupun dari lawan. Ketika matahari condong ke barat, selesailah pekerjaan mereka. Mereka kini boleh kembali kepada keluarga masing-masing, meskipun tetap untuk tidak meninggalkan kewaspadaan. Beberapa orang secara bergilir masih harus tetap berada di gardu-gardu penjagaan siang maupun malam. Dalam keadaan yang demikian, terasalah betapa akibat pertempuran telah merampas kegembiraan seluruh penduduk gedangan, apalagi yang terpaksa melepaskan salah seorang anggota keluarga mereka. Tapi mereka tidak dapat berbuat lain daripada menyerahkan beberapa orang terbaik dari perdukuhan mereka sebagai tawur dalam perjuangan mempertahankan hak dan ketentraman hidup mereka untuk seterusnya. Ketika pekerjaan mereka telah selesai seluruhnya, barulah mereka dapat menarik napas lega. Demikian juga Maesojenar, Kebu Kanigoro, Roro Wilis Widuri, dan Aryo Saroko. Mereka kini telah dapat berkumpul bercakap-cakap dengan tenang. Namun agaknya Aryo tidak begitu tertarik duduk bercakap-cakap di antara mereka. Agaknya beberapa masalah masih selalu mengganggunya. Karena itu ia minta diri untuk berjalan-jalan menikmati cahaya matahari sore. Selain Aryo Saroko, ternyata Widuri pun lebih senang berjalan-jalan dan berlari-lari di luar. Sehingga dengan demikian ia minta diri pula untuk ikut serta bersama Aryo Saroko bermain-main. Demikianlah mereka berdua berjalan menyusur jalan-jalan pedukuhan sambil bercakap-cakap. Kadang-kadang Widuri minta Aryo Saroko bercerita tentang dirinya, tentang pengalamannya, dan tentang cita-citanya. Sebaliknya kadang-kadang ia bercerita tentang segala sesuatu yang disenanginya, tentang burung-burung yang terbang bebas di udara, tentang bunga-bunga yang mekar di halaman, dan kadang-kadang dengan penuh keingintahuan Widuri menanyakan tentang daerah-daerah yang jauh di seberang punggung-punggung bukit. Daerah di mana langit dan bumi seolah-olah berpadu dalam satu garis yang membujur panjang sekali. Dalam percakapan yang asik itu, Aryo Saroko berusaha untuk menjawab sedapat-dapatnya. Diceritakan apa yang pernah dilihatnya di balik pegunungan yang berjajar seperti wayang di Pekeliran. Diceritakannya betapa di sana tergelar pantai yang luas serta laut tanpa tepi. Betapa nelayan di lautan bekerja keras untuk mencari kekayaan yang tersimpan di dalam lautan. Diam-diam Widuri menjadi kagum kepada anak muda itu, kagum akan pengalamannya yang luas, serta kagum akan ketetapan hatinya memandang hari kemudian, hari yang bakal datang. Sebaliknya Arya pun menjadi tertarik perhatiannya kepada gadis itu. Dengan pertanyaan-pertanyaan, ia dapat mengetahui betapa banyak kemauan dan cita-cita yang tersimpan di dalam. Demikianlah dengan tidak merasakan lelah, mereka berjalan terus.
Meskipun sejak pagi Aryo Saloka telah memeras keringat membantu orang-orang gedangan membuat lubang-lubang kubur, namun dalam kesejukan angin senja ia lebih senang berjalan-jalan bersama Widuri daripada beristirahat dan bercakap-cakap dengan orang-orang yang tidak sebayanya. Karena itulah maka dengan tidak terasa mereka telah melewati ladang persawahan, beberapa tonggak dari pedukuhan, bahkan mereka telah menyusur jalan-jalan sempit yang membujur ke dalam daerah-daerah hutan-hutan kecil, jalan setapak yang selalu dilewati oleh orang-orang yang pergi mencari kayu ke dalam hutan itu tanpa prasangka dan ragu-ragu. Bahkan dengan wajah yang berseri-seri, mereka mandang ujung-ujung daun-daun muda yang bergoyang-goyang ditiup angin. Cahaya matahari yang tersangkut di pucuk-pucuk dahan kayu nampak berkilau-kilau dengan riangnya. Seriang suara burung yang berkicau mengantar datangnya senja. Selembar awan yang menggantung di langit bergerak perlahan-lahan dihanyutkan angin dari selatan. Ketika kemudian dari arah barat membayang warna merah kekuning-kuningan, Widuri memejamkan matanya sambil bergumam, "Layung, layung senja, jangan kau pancarkan penyakit ke mataku. Pancarkan kepada anak nakal di sampingku." Aryo Saloka tertawa mendengarnya, sahutnya, "Layung, layung senja selalu baik kepadaku. Karena itu aku tidak pernah sakit mata." Kemudian Aryo Saloka berdiri menatap langit-langit yang berwarna merah itu, sambil seolah-olah berkata kepadanya, "Layung-layung senja yang baik, simpanlah segala macam penyakit. Berikanlah kepada kami sejahtera dan sentosa." "Tidak bisa," potong Widuri sambil tertawa. "Candi Olo tidak bisa memberi sejahtera dan sentosa. Ia hanya punya benih penyakit mata." "Penyakit mata pun tidak," sahut Aryo Saloka. Kemudian terdengarlah mereka tertawa bersama-sama. Tapi tiba-tiba suara tertawa itu terputus dari balik semak-semak hutan yang tidak begitu lebat. Mereka mendengar suara berdesir. Telinga mereka yang sudah terlatih baik segera dapat mengetahui bahwa suara itu suara langkah orang. Karena itu mereka tidak bergurau lagi. Perhatian mereka tertuju kepada telapak kaki yang terdengar semakin lama semakin dekat. Bahkan suara langkah itu sama sekali tidak tertahan-tahan, sehingga mereka menduga bahwa orang yang datang itu sengaja akan menjumpainya tanpa sembunyi-sembunyi. Ketika mereka menoleh ke dalam semak-semak di belakang mereka, masih belum ada seorang pun yang tampak. Suara langkah itu masih berada di dalam semak-semak yang sudah mulai suram. Tiba-tiba dari balik daun-daun yang lebat itu terdengar suara orang tertawa, mirip dengan ringkik kuda liar yang kehausan. Widuri bukanlah seorang gadis penakut, namun mendengar suara tertawa yang mengerikan itu, ia bergeser setapak mendekati Aryo Saloka. Kecuali itu sekaligus Aryo Saloka dan Widuri dapat mengetahui bahwa orang yang berada di dalam semak-semak itu tidak hanya seorang, tetapi sedikitnya dua orang yang tertawa bersama-sama. Dalam pada itu perasaan Aryo Saloka menjadi tidak enak, seolah-olah ia mendapat suatu firasat yang kurang. Karena itu ia pun segera bersiap-siap untuk menanti apakah yang bakal terjadi. Saat kemudian tampaklah daun-daun semak-semak itu tersibak. Yang mula-mula nampak adalah tangan-tangan kasar yang menyisihkan daun-daun yang lebat itu. Kemudian muncullah di hadapan kedua anak muda itu dua orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan, berwajah runcing dengan tepi mata yang terangkat tinggi. Demikian mereka berdiri tegak di luar semak-semak. Kembali terdengar suara tertawa mereka yang mengerikan, seperti ringkik kuda-kuda liar. Melihat kedua orang itu, hati Aryo Saloka berdebar-debar. Ia sudah mengenal keduanya.
Beberapa kali ia pernah melihat, bahkan sejak ia masih tinggal di Banyu Biru, dua orang itu tidak lain sepasang uling dari Rowo Pening dengan ikat pinggang yang lebar, bergambar dua ekor uling yang saling berlilitan. Kedua orang itu masih beberapa langkah lagi maju mendekati Aryo Saloko dan Endang Widuri. Endang Widuri masih belum mengenal keduanya, tetapi dalam pertempuran yang terjadi kemarin, sepintas lalu ia melihat kedua orang yang menyerang dari belakang itu, dan kemudian dapat diusir oleh Maiso Jenar. Dengan demikian ia pun segera merasa bahwa ia kini berhadapan dengan dua orang lawan yang tangguh. Karena itu bagaimanapun juga Widuri harus memperhitungkan kemampuan dirinya sendiri dan Aryo Saloko, satu-satunya kawan yang ada di tempat itu. Tapi karena di dalam tubuh Widuri mengalir darah keturunan Pengging, maka ia tidak gentar menghadapi lawan yang bagaimanapun juga, yang justru mengguncangkan dadanya bukanlah kemungkinan-kemungkinan yang akan dihadapinya apabila ia benar-benar harus bertempur melawan sepasang uling itu. Dalam hal yang demikian, sedikit banyak ia telah menerima latihan-latihan yang berat dari ayahnya. Tidak-tidaknya ia akan dapat bertempur sambil menarik diri mendekati padukuan Gedangan. Apalagi ya dekatnya ada Aryo Saloko, meskipun ia masih belum dapat mengukur kekuatan tenaga anak muda itu dibandingkan dengan orang-orang yang tak dikenalnya itu. Tapi yang lebih mengerikan baginya adalah cara kedua orang itu mengamati dirinya, seolah-olah tubuhnya itu bulat-bulat akan ditelan. Lebih-lebih lagi ketika tampak di bibir kedua orang itu membayang senyum yang aneh. Tiba-tiba bulu kuduk Endang Widuri berdiri serentak, meskipun ia tidak tahu maksud yang terkandung dalam senyuman yang aneh. Apalagi ketika kemudian terdengar salah seorang dari mereka berkata, "Selamat bertemu putra Ki Ageng Gajah Suro." Suara yang terdengar adalah suara yang serak paro. Aryo Saloko memandang kedua orang itu dengan seksama. Ia sudah pasti bahwa hal yang tak diinginkan akan terjadi. Maka dengan tidak melepaskan pandangannya kepada sepasang uling itu, ia menjawab, "Selamat bertemu, sahabat. Adakah kau akan menyampaikan kabar tentang daerahku?" Terdengar uling putih tertawa berderai. Ya, Tuan muda, aku membawa kabar untuk Tuan. Ketahuilah bahwa di daerah Tuan kini terjadi malapetaka yang hebat. Adik Tuan Sawung Sariti dengan leluasa dapat membunuh tiap orang yang dikehendaki, bahkan akhirnya Tuan sendiri. Sudah itu, tahukah Tuan apa yang akan terjadi? Banyu Biru akan sepenuhnya jatuh ke tangan Sawung Sariti. Tapi itu bukanlah peristiwa yang terakhir yang terjadi atas daerah Tuan. Sebab akhirnya Sawung Sariti maupun ayahnya Ki Ageng Lembu Suro akan mati juga. Kau ingin tahu siapakah yang akan membunuhnya? Uling putih berhenti sejenak, seolah-olah ia menunggu kata-kata untuk meresap ke dalam dada Aryo Saloko. Kemudian ia meneruskan, "Yang membunuh mereka beserta para pengikutnya adalah aku dan adikku, Uling Kuning." Terusnya kembali terdengar suara tertawa sepasang uling yang mengerikan itu. Dada Aryo Saloko terguncang oleh kata-kata itu. Namun ia tidak ingin segera bertindak, sebab ia tahu betapa perkasanya kedua uling itu. Saat kemudian terdengar uling itu berkata lagi, "Tetapi Tuan muda, aku sudah selalu lama menunggu. Sawung Sariti tidak juga berhasil membunuh Tuan. Nah, sekarang aku akan menolong mempercepat rencana itu, supaya aku lebih cepat menguasai daerah Banyu Biru. Itulah sebabnya, sebagai kepala daerah Perdikan yang dihormati, tidak sebagai sepasang perampok seperti sekarang ini." Jantung Aryo Saloko serasa seperti diguncang-guncang mendengar kata-kata uling putih itu. Karena itu dengan suara gemetar karena marah, ia menjawab, "Sepasang uling yang perkasa, aku adalah ahli waris yang sah atas daerah itu. Dengan demikian aku tidak harus menuntut atas hak saja.
Tapi aku harus bertanggung jawab pula atas daerah itu dengan menunaikan kewajiban-kewajibanku sebaik-baiknya. Salah satu dari kewajibanku adalah menyelamatkan daerah Banyu Biru. Mendengar jawaban Aryo Saloka, Uling-Kuring tertawa keras-keras, katanya, "Tuan adalah seorang yang mengagumkan, seorang yang sudah terusir dari kedudukannya, namun masih merasa bertanggung jawab. Tapi Tuan tidak usah menunggu lama, sebab sebentar lagi Tuan harus sudah benar-benar melupakan impian Tuan untuk kembali ke Banyu Biru. Sudah itu, jalan yang akan kami lalui menjadi bertambah lapang. Apalagi sepeninggal Kakang Simorudro, suami istri, maka jalan ke Pamingit telah terbuka pula." Kemudian terdengar Uling Putih menyambung, "Apalagi dengan kedua keris Kyai Nogososro dan Kyai Sabu Inten, jangankan Banyu Biru dan Pamingit, bahkan Demak pun akan dapat kami gulung." "Impian yang indah," sahut Aryo Saloka. "Tapi kau lupa bahwa di Banyu Biru ada Eyang Soro Dipoyono. Seandainya kau dapat membunuh aku dan kemudian Adi Sawung Sariti, bahkan Paman Lembu Soro sekalipun, apa yang akan dapat kau lakukan atas Eyang Soro Dipoyono?" Kembali terdengar Uling Putih tertawa, jawabnya, "Adakah kau mengira bahwa umur kakekmu itu akan dapat mencapai puluhan tahun lagi? Kalau semuanya sudah dapat aku bereskan, maka orang tua itu pasti akan mati kesedihan dan putus asa. Kalau tidak, seandainya orang tua itu tidak takut melihat kenyataan dari depannya yang patah, maka aku pun dapat mempertemukannya dengan orang sebayanya yang datang ke Rawa Pening khusus untuk keperluan itu." "Gurumu?" tanya Aryo Saloka. Kedua orang itu mengangguk bersama-sama. Jawab Uling Putih, "Ya, guruku Suro Sarunggi." Aryo Saloka mengerutkan keningnya. Agaknya Uling Rawa Pening itu telah benar-benar menyusun kekuatan untuk dapat sampai kedudukan yang diinginkan. Dalam pada itu ia sudah tidak melihat kemungkinan lain daripada menghadapi pasang uling itu dengan kekerasan. Seperti juga Widuri yang selama ini berdiam diri mendengarkan percakapan dengan pasang uling itu, maka ia pun harus memperhitungkan kekuatan diri. Untunglah bahwa Widuri telah memiliki bekal untuk membela dirinya. Namun sekarang bagaimanakah imbangan kekuatan dari mereka berdua dengan kekuatan uling itu sepasang? "Tuan muda," tiba-tiba Uling-Kuring masih meneruskan, "sepeninggal Tuan, jangan Tuan cemaskan gadis Tuan itu. Meskipun kami sudah tidak semudah Tuan, namun kami akan berusaha untuk memeliharanya baik-baik." Widuri menjadi muak mendengar perkataan itu, apalagi ketika kemudian disusul dengan suara tertawa mereka yang mirip ringkik kuda yang sudah hampir gila. Namun Widuri masih dapat menahan dirinya. Ia menyerahkan segenap persoalan kepada Aryo Saloka. Namun Aryo Saloka pun menjadi marah mendengar perkataan-perkataan yang menyakitkan hati itu. Maka dengan lantang ia pun menjawab, "Sepasang uling yang baik, terima kasih atas berita yang telah kau sampaikan kepadaku. Dan terima kasih pula atas perhatianmu terhadap diriku, sehingga untuk seorang anak-anak, kau berdua telah memberikan waktu yang cukup banyak serta tenaga yang besar sekali. Dengan demikian aku merasa mendapat kehormatan dari sepasang orang perkasa. Meskipun demikian, sebaiknya kau mempertimbangkan sekali lagi, apakah kau ingin meneruskan rencana itu, atau lebih baik kau tetap menjadi perampok kecil-kecilan yang bersarang di Rawa Pening."